pada saat pengutipan langsung, kita menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya tanpa diubah. Sedangkan yang pengutipan tidak langsung adalah menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan bagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulis yang dipilih. Selanjutnya soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan beserta contohnya. Biografi berbeda dengan bibliografi. Biografi secara khusus membahas satu orang tokoh, cakupan materinya lebih luas, sedangkan bibliografi merupakan alat penelusuran biografi. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan, untuk menggunakan kata pengganti waktu, jelaskan disertai contohnya. Kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu atau sesuatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, Anita berangkat sekolah pada pukul 6.30 WIB. Ibu pulang dari kerja pukul 13 WIB. Sedangkan kata jam digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau menunjukkan durasi. Contohnya, besok aku akan membelikan jam tangan untuk hadiah ulang tahun. Yang kedua yaitu mengerjakan ulangan selama 3 jam. Soal selanjutnya yaitu nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya yaitu bahasa pada hakikatnya adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu, sehingga keduanya sangat berkaitan. Soal selanjutnya yaitu nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma merupakan pemisah unsur rinci dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata kutu, sebelumnya tetap diberi tanda koma karena faktor ketidaktahuan penulis mengenai penggunaan tanda koma sehingga tanda koma tersebut diletakkan di sembarang tempat yang menurut penulis memerlukan tanda koma. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut. Yang tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Sedangkan tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Selanjutnya yaitu nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penggunaan huruf miring berfungsi untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Karena kekurangannya, pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar sering terjadi kesalahan penulisan yang pada dasarnya menggunakan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Soal yang terakhir yaitu nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut